Jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Korab Mubalik Pasundan, Kabupaten Bandung Barat. Bersama kami, Wangsit Pasundan, menjemput berkah. Di video kali ini masih membahas kisah tentang Abu Karib atau Tuba. Sesampainya di Yaman, Abu Karib mendapatkan perlawanan dari kaumnya. Mereka tidak menyetujui keislaman sang Tuba. Akan tetapi, setelah dilakukan diplomasi, pada akhirnya kaumnya pun mau mengikuti keyakinan baru sang Tuba. Hanya saja, perubahan keyakinan tersebut hanya bersifat sementara karena keyakinan mereka terhadap paganisme sudah lekat dan mengakar dalam nalar mereka. Sepeninggal Abu Karib, kerajaan Himyar dipenuhi dengan pertumpahan darah. Hasan selaku pelanjut Abu Karib menjadi korban konspirasi politik, kecuali Zur'ain. Bagian para pembesar Himyar menghasut Amr, saudaranya Hasan, untuk melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Hasan. Konspirasi pun berhasil dengan terbunuhnya Hasan. Namun, akibat dari keberhasilan kudeta tersebut harus dibayar mahal oleh Amr. Ia kemudian mengidap insomnia akut karena dihantui peristiwa pembunuhan saudaranya sendiri. Efek dari kudeta tersebut cukup besar. Kepemimpinan Amr tidak memiliki wibawa di mata sebagian para pembesar. Keadaan itu membawa kerajaan Himyar ke arah kehancuran. Kerajaan Himyar pun terpecah belah. Ditambah lagi dengan berkuasanya Lahniah Zu Sanatir adalah sosok yang bukan berasal dari dinasti Himyar. Lahniah kemudian melakukan banyak sekali penyimpangan, terkhusus penyimpangan seksual, yaitu dengan melakukan sodomi terhadap seluruh pangeran. Hal ini dilakukannya dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaannya, karena bagaimanapun berdasarkan undang-undang kerajaan, pangeran yang melakukan sodomi atau homoseksual tidak dapat menjadi tuba. Rencana busuk terhenti ketika Lahniah menunjuk Zunuwas sebagai korban berikutnya. Zunuwas merupakan saudaranya Hasan. Alih-alih berhasil melakukan sodomi terhadap Zunuwas, Lahniah pun dipenggal kepalanya oleh Zunuwas. Keberhasilan tersebut pada akhirnya seluruh penduduk Tuba mengangkat Zunuwas sebagai Tuba. Zunuwas sepertinya sudah menyimpang dari ajaran Islam yang dibawa oleh Abu Karib As'ad. Ia sangat bergantung kepada para penyihir dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Secara politis, Zunuwas rupanya membangun hubungan dengan Imperium Persia sebagaimana dengan para pendahulunya. Kombinasi dua hal tersebut menjadikan sikap Zunuwas terhadap Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam penuh dengan kebencian. Mereka diasosiasikan sebagai corong dari kekuatan kerajaan Abyssinia atau Habasyah yang pro terhadap kekaisaran Romawi. Dengan demikian, kaum mukminin pun menjadi sebuah ancaman serius bagi kekuasaan Zunuwas. Atas nama nasionalisme dan keagamaan, Zunuwas pun melakukan pembunuhan massal secara keji terhadap penduduk yang beriman di Najran. Orang-orang beriman pun diberikan dua pilihan, apakah mau kembali kepada ajaran awal atau tetap istiqomah bertahan dalam ajaran baru, yaitu Islam. Penduduk Najran pun lebih memilih istiqomah berpegang teguh terhadap ajaran Islam, sehingga dengan penuh kebencian, Zunuwas pun menyiksa
penduduk Najran, yaitu dengan cara membakar mereka di dalam parit. Peristiwa ini populer lebih dikenal dengan peristiwa Ashab al-Ukhdud yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Buruj ayat ke-4 sampai ke-9. Begitu pula Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan secara panjang sebagaimana diabadikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kisah ini pun diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Peristiwa ini tidak terlepas dari sosok Zunuwas. Figur lainnya adalah Pemion, atau dalam bahasa Arab disebut dengan Paimiyun. Ia merupakan pembawa ajaran Islam di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam di Najran. Tokoh utama berikutnya adalah Abdullah bin Tamir selaku murid dari Pemion. Dalam hadis riwayat Muslim disebut dengan gulam atau seorang remaja. Sahabat rahimakumullah, peristiwa Ashab al-Ukhdud menurut Hiti terjadi pada bulan Oktober tahun 523 Masehi. Sedangkan menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya dikutip dari Ad-Dohak menyatakan peristiwa tersebut terjadi 40 tahun sebelum diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian kisah tentang Abu Karib. Simak video selanjutnya di Wangsit Pasundan Menjemput Berkah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.